Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Kak Sofia untuk memaparkan materi mengenai administrasi BIB LPDP tahun 2026. Kepada Kak Sofia kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Uza atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-hadi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat yang sungguh luar biasa, yaitu berupa nikmat sehat dan tentunya nikmat untuk terus semangat dalam mencari ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Baik teman-teman, langsung saja untuk sesi pertama ini saya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman bersama teman-teman semua yang menjadi peserta di webinar kali ini, berbagi pengalaman saya dan pengetahuan saya. Semoga nantinya yang saya sampaikan meskipun hanya sedikit atau mungkin ya beberapa sudah tahu atau bagaimana, semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Yang pertama administrasi. Kita next slide dulu Kak Muza. Ya, beasiswa Indonesia Bangkit. Teman-teman pasti sudah pada browsing ya. Saya juga yakin teman-teman sudah cari tahu sudah mencari tahu dengan sangat dalam ya tentang beasiswa Indonesia Bangkit. Beasiswa Indonesia Bangkit ini merupakan program beasiswa kolaboratif antara Kementerian Agama dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang dibiayai melalui Dana Abadi Pendidikan di bawah naungan Kementerian Keuangan. Jadi teman-teman, tahun ini 2026 Beasiswa Indonesia Bangkit hadir dengan wajah yang berbeda, tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yang mana Beasiswa Indonesia Bangkit dikelola secara mandiri oleh Kementerian Agama di terkait administrasinya dan lain sebagainya. Nah, tahun ini BIB ini dikolaborasikan atau diintegrasikan dengan beasiswa LPDP sehingga menjadikan beasiswa tersebut menjadi lebih praktis dalam pendaftaran dan administrasinya. Nah, tentunya teman-teman, ketika kita ingin mendaftar pada suatu eh, beasiswa, kita memiliki beberapa tahapan, beberapa langkah penting, langkah utama, yang mana dalam beasiswa Indonesia Bangkit ini ada 3 tahapan utama yang perlu teman-teman perhatikan dan nantinya akan teman-teman lalui. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Yang kedua, seleksi asesmen kapasitas akademik dan psikologis atau disebut dengan tes bakat skolastik pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah seleksi wawancara. Nah, maka yang perlu kita perhatikan di awal ini, kita harus paham betul tentang administrasinya bagaimana. Kita harus membaca semua yang ditetapkan oleh pengelola beasiswa agar tidak terpeleset ya. Maksudnya berkas-berkas apa saja yang diperlukan, terus syaratnya bagaimana, sesuai dengan kriteria atau tidak, kita harus benar-benar teliti. Next slide, Kamu Zed. Nah, sebelum mulai mendaftarkan diri di laman pendaftaran, pastikan teman-teman sudah membaca buku panduan dengan cermat. Ini tidak jarang ya kita jumpai, ada beberapa calon pendaftar itu yang tidak membaca buku dengan cermat, akhirnya tanya, tanya. Padahal di buku sudah tertulis dengan jelas kalau persyaratannya seperti ini gitu. Kadang karena tidak mau membaca buku, akhirnya ada grup yang untuk calon pendaftar itu tanya di situ. Kalau nggak gitu langsung DM ke Kepala Puspenma. Kalau nggak gitu ke eh, Instagram resminya Wardi BIB. Nah, itu dihindari ya teman-teman. Selagi di buku ada, kita harus membacanya dengan cermat dan memahaminya dengan betul agar kita tidak sampai salah paham, tidak apa agar kita tidak minim literasi ya, karena di situ sudah dijelaskan secara rinci, maka kita manfaatkan buku panduan yang tersedia agar kita tidak salah paham. Next slide. Selain itu, ketika kita sudah memahami seluruh persyaratan yang ada di buklet, yang ada di buku panduan, kita juga harus memperhatikan timeline pendaftaran. Ya, kalau perlu dijadikan wallpaper di HP-nya atau di laptopnya atau di tab-nya atau ditulis di buku hariannya, di buku yang setiap hari dipegang. Ini sangat
penting ya, karena kalau kita sudah terlewat 1 hari saja, terlewat 1 jam saja, kita melewatkan kesempatan tersebut. Kayak sekarang ini, pembukaan pendaftaran ya, pendaftaran beasiswa itu kan dari 1 April hingga 31 Mei. Nah, ini sudah 2 minggu menjelang penutupan pendaftaran. Pastikan sampean semua itu hafal kalau tanggal 31 itu udah tutup gitu. Jangan sampai kita lengah kemudian lupa belum submit atau bagaimana. Jangan sampai. Nah, mulai sekarang ini disiapkan semua berkasnya agar nantinya ketika sudah tutup pendaftaran, sampean sudah mendaftarkan diri, sudah terdaftar sebagai calon penerima beasiswa. Nah, tetapi perlu diperhatikan juga bahwasannya perubahan jadwal itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Karena kita tidak tahu ya kondisi di lapangan, kondisi di kantor, di kementerian bagaimana. Nah, ini biasanya kalau tahun sebelumnya itu juga begitu. Tes bakat skolastik mundur, tes wawancara mundur, tidak sesuai dengan timeline awal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Nah, tetapi itu pasti diinformasikan di website resmi, kalau nggak gitu di akun sosial media seperti di Instagram, itu pasti diinformasikan. Jadi, selain sampean memperhatikan timeline yang sudah tertera di awal ini di Booklight, teman-teman juga harus memantau ya, dipantengin terus Instagramnya, informasi-informasi penting jangan sampai terlewatkan. Tuh, kemudian next slide. Nah, ketika sampean sudah paham betul nih di bukletnya bagaimana, sampean sudah paham betul juga tentang alur administrasinya, kemudian timeline-timelinenya, sampean juga harus siap dalam diri sampean beberapa hal. Yang ini juga saya rangkum dari penjelasan Pak Ruman Basori ya, Kepala Puspenma. Yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan dokumen. Kesiapan dokumen ini menjadi hal yang sangat penting ya, terutama di seleksi administrasi. Ini seleksi administrasi itu gratis ya, teman-teman. Kita juga cuma hanya sekedar upload berkas. Tapi ketika kita salah upload berkas atau kita lengah, tidak teliti atau ceroboh dalam mengupload, mengunggah berkas, itu juga menjadi fatal. Sayang gitu kan, kita sudah diberi kesempatan untuk daftar, tapi masa untuk seleksi administrasi aja kita belum berhasil gitu kan. Jadi makanya kita harus teliti tentang dokumen-dokumen yang disyaratkan, yang dipersyaratkan oleh beasiswa ini. Seluruh dokumen akademik itu harus lengkap, valid, konsisten, dan sesuai data resmi pendidikan nasional. Seperti misalnya ijazah, kemudian SKL dan lain sebagainya itu harus valid, harus sesuai ya. Dan sampean ketika men-scan ya, foto atau di-scan berkas tersebut, jangan sampai misalnya blur atau tidak jelas, tidak tidak bisa dibaca. Nah, jangan sampai. Jadi pastikan dokumen yang sampean scan tadi itu jelas. Pastikan dokumennya itu bisa terbaca oleh reviewer nantinya. Kalau saya kemarin pengalaman saya menggunakan cam scanner ya. Jadi apa ijazah itu bisa dibaca dengan jelas. Foto juga jelas dan lain sebagainya. Makanya teman-teman diperhatikan betul, hati-hati betul kalau tentang dokumen ini. Kemudian sama juga harus kan pasti sudah punya akun masing-masing ya untuk akun BIB LPDP. Nah, di situ teman-teman juga cocokkan tuh dilihat di kolom-kolom upload berkas. Ada berkas apa saja? Misalnya yang pertama pas foto, kemudian yang kedua ada KTP, kemudian SKL, ijazah dan sebagainya sampai ke bawah sampai sampai semuanya itu sampean buatkan folder khusus di laptop atau di device sampean, folder khusus satu untuk BIB, pendaftaran BIB misalnya upload berkas sampean kasih nama gitu ya. Nah, nanti sampean kasih nomor tuh satu, pas foto ukuran 3x4 atau 4x6, saya lupa juga. Kemudian yang kedua KTP. Nah, itu sampean sudah memberikan nomor di folder-folder tersebut sehingga nanti ketika upload berkas, sampean cuma tinggal mencocokkan aja di buklet sama di laman pendaftaran tadi, di laman pendaftaran sama di berkas sampean yang sudah sampean khususkan di perangkat sampean masing-masing. Itu, jadi diperhatikan ukurannya maksimal berapa. Kalau misalnya masih belum sesuai, disesuaikan dulu sebelum diupload berkasnya. Jadi kalau saya memang saya rapikan dulu semua berkas-berkas yang harus disiapkan. Ketika sudah rapi betul, nanti saya baru upload satu persatu sehingga saya bisa hati-hati dan teliti ketika upload berkas. Kemudian yang kedua sertifikat bahasa. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan ya. Tentunya berbeda-beda untuk S1, S2 maupun S3 terkait sertifikat bahasa. Nah, kalau di BIB ini kita tidak tidak hanya menggunakan TOEFL ITP ya. Kalau misalnya di LPDP
harus menggunakan TOEFL, tapi mungkin nanti dijelaskan oleh Kak Latifah. Jadi kalau di BIB ini kita bisa menggunakan TOEFL untuk S2 dan S3. Untuk S2 bisa menggunakan TOEFL yang diselenggarakan oleh PT KIN. Untuk S1 bisa menggunakan TOEFL, PTKIN. Nanti bisa dibaca di buklet juga. Itu harus diperhatikan. Sampai daftar apa? Sampai daftar S2 misalnya. Saya daftar S2 jurusan pendidikan bahasa Arab. Di situ di keterangannya di buklet boleh menggunakan TOEFL yang diselenggarakan oleh PT KIN. Maka sampean bisa menggunakan itu. Nah, ini kan harus berstandar yang telah ditetapkan ya. Jadi jangan asal misalnya ada biasanya tuh sering ya di grup WA atau di Telegram itu tes TOEFL gratis. Nah, kalau nanti skornya mencukupi bisa cetak sertifikat. Nah, tidak sembarangan teman-teman. Di sini harus diperhatikan betul. Ini masih tahap awal, jadi jangan sampai sampean gugur gara-gara sampean lengah dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Kalau misalnya dari BIB harus mempersyaratkan harus dari PT KIN atau dari penyelenggara-penyelenggara tes bahasa yang resmi, sampean juga harus mengikutinya. Tidak bisa sembarangan. Terus apalagi sekarang itu yang kadang teman-teman agak lalai ya, di sertifikat bahasa itu ada batas maksimal penggunaannya. Jadi ada kadaluarsanya. Sampean harus perhatikan itu juga. Seumpama sudah kadaluarsa, misalnya 1 hari setelah kadaluarsa ya udah nggak bisa dipakai, sampean harus tes lagi, tes ulang sehingga mendapatkan sertifikat yang baru. Jangan sampai dimanipulasi, terutama ini akan menjadi fatal. Jangan jangan mikirnya gini, yang daftar banyak nggak mungkin kelihatan. Enggak, teman-teman. Ini seleksinya sangat ketat ya, karena ini kan beasiswa yang diidam-idamkan oleh ribuan jutaan umat manusia di Indonesia ya. Jadi pasti seleksinya ketat karena semuanya pingin menjadi bagian dari penerima beasiswa. Maka mumpung masih awal ya, masih tahap seleksi administrasi, diperhatikan betul, diteliti, jangan sampai kita ceroboh tentang hal-hal sepele yang sebenarnya kita bisa tapi karena kita Allah gitu. Jangan sampai kita ada kata Allah itu jangan sampai ya. Karena ini seleksinya sangat ketat. Perhatikan lagi untuk sertifikat bahasa. Kemudian rencana studi. Rencana studi disusun dengan jelas, terukur, relevan, serta selaras tujuan program beasiswa. Nah, ini kita yang realistis aja, teman-teman, untuk rencana studi. Jangan kita terlalu muluk-muluk. Misalnya, aku ingin mengubah Indonesia menjadi negara yang apa gitu. Jangan ya. Kita tuh yang realistis aja, yang di sekitar kita. Kita yang kita mampu, kemudian berdampak meskipun kecil, itu sangat bernilai bagi BIB atau LPDP. Meskipun itu kecil, tapi berdampak kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitar kita, itu sangat bernilai bagus. Kemudian pilihan perguruan tinggi. Tentukan perguruan tinggi dengan matang dan pastikan memilih dengan alasan yang akademik. Nah, ini teman-teman kalau belum punya LOE, belum punya letter of acceptance, itu berarti memiliki kesempatan untuk pilih 3 kampus dan 3 prodi di pendaftaran, ya kan? Nah, ini sampean juga jangan misalnya gini, aku cuma pengen pendidikan bahasa Arab di UIN Malang. Akhirnya sampean ketiga-tiganya milihnya PBA UIN Malang, PBA UIN Malang, PBA UIN Malang. Jangan ya, manfaatkan di 3 pilihan itu, manfaatkan dengan maksimal ya. Pilih yang eh, memungkinkan sampean diterima di situ. Misalnya yang pertama pilihannya di PBA UIN Malang karena akreditasinya unggul juga. Kemudian yang kedua sampean pilih di UM misalnya, keguruan bahasa Arab. Yang ketiga sampean pilih di UIN Syarif, pendidikan bahasa Arab. Itu boleh. Jadi sampean itu harus memilih yang peluang-peluang itu bisa sampean manfaatkan ketika nanti sampean sudah diterima di beasiswa BIB ini. Karena nanti ketika sampean sudah diterima di BIB, sampean juga harus mengurus pendaftaran lagi di kampus sampean pilih tadi. Sampean sudah diterima BIB, sampean belum dapat tuh LOE, sampean belum diterima di kampus. Sampean diberi waktu 12 bulan atau 2 semester untuk mendapatkan LOE, keterangan sampean diterima di kampus tersebut agar sampean bisa melanjutkan studi. Sehingga sampean bisa lanjut studi dengan menggunakan BIB tersebut. Bisa difahami ya? Oke. Yang selanjutnya yaitu kesiapan mental. Memiliki ketangguhan mental, komitmen studi, serta kesiapan menghadapi tantangan akademik berkelanjutan. Jadi teman-teman kita di sini belajar tentu kita harus menguatkan mental kita ya, karena kita akan dihadapkan oleh berbagai rintangan yang
pasti kita bisa melaluinya mungkin, tapi dengan susah payah, yang jelas kita mentalnya sudah kuat, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Next slide, Kak Muza. Oke, ini sedikit tips untuk personal statement. Dulu saya ketika mendaftar, saya juga konsultasi kepada beberapa dosen saya, dosen pembimbing skripsi dan dosen-dosen terdekat saya. Karena Kementerian Agama itu khasnya itu apa? Ya semacam toleransi, kemudian moderasi beragama, begitu ya. Jadi saya waktu menuliskan esai di personal statement ya, atau yang dulu itu esai, saya benar-benar menjelaskan, menegaskan bahwa bahwasannya saya itu clear dan clean secara akidah, gitu ya. Kemudian saya juga bermoderasi beragama, saya berinteraksi dengan umat non-Muslim, saya tetap bisa menjalankan ibadah, mereka juga tetap bisa menjalankan ibadah. Pokoknya yang berbau-bau seperti itu loh. Kementerian Agama itu sebenarnya suka gitu. Kemudian pengabdian ini tentu pengabdian. Saya pernah melakukan apa sebelumnya? Ini nggak perlu meluk-meluk. Aduh, aku nggak pernah ngapa-ngapain ya kayak gitu. Pasti pernah. Pasti pernah Samen, tapi cuman Samen tidak menyadari kalau itu sebenarnya itu bernilai. Kayak dulu itu contohnya misalnya ada kegiatan yang namanya susur sungai di daerah Malang Kabupaten. Itu bisa dimasukkan di personal statement. Itu akan bernilai karena itu kan berdampak pada lingkungan gitu kan. Hal-hal yang kecil itu bisa bernilai di penyelenggara beasiswa. Nah, kemudian manfaatnya kan manfaat internal dan manfaat eksternalnya ketika studi itu apa. Kemudian tuliskan semua esai itu dengan otentik. Jangan sampai sampean mengada-ngada karena sampean merasa tidak punya pengalaman, akhirnya padahal punya, tapi sampean tidak merasa kalau pengalaman sampean itu bernilai. Akhirnya sampean mengada-ngada pengalaman orang lain, sampean comot, sampean masukkan ke esai, jangan sampai. Karena esai ini nanti yang akan menjadi acuan utama ketika sampean seleksi wawancara. Karena di wawancara nanti sampean benar-benar dikuliti sama para penguji. Ditanyain betul, pokoknya dikuliti banget tentang esai sampean. Untuk memastikan kalau yang sampean tulis itu benar-benar relate dengan benar-benar nyata, benar-benar yang sampean alami gitu. Jadi tulis dengan otentik, jangan sampai mengada-ngada. Kemudian yang next slide, yang terakhir, rencana kontribusi. Nah, ini kemas kontribusi yang sedikit menjadi sesuatu yang bagus dan menarik. Seperti yang saya sampaikan tadi juga, yang nilainya yang tidak terlalu besar, tapi itu bermanfaat, pasti BIB juga suka, LPDP pasti suka. Di apa yang saya lakukan, saya tulis, terus outputnya untuk eksternal apa, dan rencana lanjutan studi untuk upgrade diri. Misalnya begini, Samen melakukan, saya melakukan pengabdian mengajar di lingkungan A misalnya itu. Terus kemudian outputnya apa? Berkat saya mengajar di situ, anak-anak menjadi begini, begini, begini misalnya ya. Kemudian karena setelah melakukan itu semua saya merasa kapasitas diri saya kurang, maka saya berencana untuk melanjutkan studi agar saya bisa mengupgrade diri, misalnya seperti itu. Itu untuk rencana kontribusi dan rencana studi ya. Oke, next slide. Oke, selamat berjuang. Semoga bermanfaat untuk lebih dalamnya. Mungkin teman-teman ingin penasaran tentang suatu hal tentang administrasi, bisa nanti kita lanjut ke diskusi saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Sofia yang telah memberikan paparan materi mengenai administrasi beasiswa Indonesia Bangkit. Oke teman-teman semua, nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi disilahkan untuk menyiapkan pertanyaannya ya teman-teman ya, supaya bisa dibantu jawab oleh para narasumber kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua. Selanjutnya adalah paparan materi oleh Kak Muhammad Syahrir Ramadan, SPD. Nah, beliau ini merupakan awardee Beasiswa Indonesia Bangkit LPDP Kemenang tahun 2022. Oke, halo Kak Syahri. Halo Kak Muza. Oke, sudah siap Kak? Bismillah insyaallah. Pada Kak Syahri kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, langsung saja ya.
pada sesi ini saya ingin sebelumnya saya share screen dulu ya, share screen dulu ya. Oke, saya ingin mempertegas saja ya apa yang sudah disampaikan tadi oleh Kak Sophia ya, Kak Sophia mengenai administrasi. Saya sudah terlihat? Sudah terlihat? Ya, ini ya. Ada kata-kata dari Pak Arfan Basori, saya kutip ya, mengenai masalah administrasi ini. Apa? Yaitu adalah pedoman adalah jalan. Bacalah, kata beliau. Umumnya yang tanya ini itu belum baca. Bagaimana mau dapat beasiswa? Sejenak baca saja tidak mau. Hehehe, kata beliau seperti itu. Nah, jadi mengenai administrasi tadi ya, begitu sangat penting. Kenapa? Karena tahap beasiswa LPDP dan BIB ini ya, khususnya BIB ya, itu bisa dikatakan sangat singkat sekali. Kenapa? Karena prosesnya hanya 3 kali ya, hanya 3 tahap, yaitu administrasi, kemudian tes skolastik tadi ya, atau psikotes, dan kemudian setelah itu wawancara. Jadi sangat singkat, sehingga kalau administrasi tadi itu terlewatkan gitu ya, itu sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena yang paling ribet itu memang menyiapkan administrasi. Banyak ya, menyiapkan TOEFL, menyiapkan ISAI, menyiapkan apa namanya ijazah, semuanya dokumen-dokumen. Nah, ini adalah hal yang sangat fundamental seperti itu. Nah, tadi sudah tahap administrasi ya. Nah, sekarang saya ingin masuk pada membahas tentang ini ya, tahap seleksi ya. Nah, mungkin saya ingin membahas dulu mengenai eh, tes skolastik. Lah, tes skolastik ini, teman-teman semua ya, itu adalah tes psikotes, yang mana biasanya di dalamnya itu terdapat soal-soal yang seperti orang-orang tes CPNS. Mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan lah ya, seperti itu. Mungkin sebenarnya sudah sering ikut tryout dan sebagainya. Karena kenapa? Karena saya dulu kebetulan ya, nah kebetulan sih Allah sudah mentakdirkan seperti itu ya. Saya saat itu memang mendaftar di berbagai universitas ya, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Khususnya kayak dalam negeri itu di Saudi, di Mesir, di Maroko, di Brunei, di Malaysia dan sebagainya. Nah, di dalam negeri salah satunya saya mendaftar ya itu di IPDN. Tahu ya IPDN ya, Institut Pendidikan Dalam Negeri. Nah, yang semi militer itu ya. Kalau kalau lulus jadi camat itu. Nah, seperti itu. Nah, di sana itu ada juga yang namanya tes skolastik. Sehingga saat itu saya membeli buku ya yang isinya itu ada TWK. Apa itu TWK? Itu tes wawasan kebangsaan. Ya, yang isinya nanti itu mengenai tentang wawasan kebangsaan seperti itu. Nah, kemudian ada juga TKP ya, tes kepribadian ya, mengenai kepribadian kita. Kemudian ada TU, tes apa itu intelijensi umum ya gitu ya, matematika seperti itu, matematika dasar. Kemudian ada tes apa lagi ya? TWK, TU, kemudian ada TKP ya, 3 itu ya, 3 itu umumnya 3 itu. Nah, lalu bagaimana strateginya ya teman-teman semua ya, banyak berlatih soal. Saya saat itu sering sekali mengikuti tryout-tryout yang dilaksanakan oleh apa ya namanya bimbel-bimbel ya yang ingin daftar CPNS, daftar sekolah kedinasan dan sebagainya. Nah, kebetulan karena saya sudah banyak latihan ya saat itu ya mengenai soal skolastik ini. Lah, alhamdulillah ternyata di beasiswa BIB dan IPDP juga sama, tesnya ada seperti itu. Sehingga ya secara tidak langsung saya paham mengenai soal-soal itu karena sudah sering latihan ya. Nah, soal-soal ini ya teman-teman semua ya, mereka mempunyai pola. Mereka mempunyai rumus ya seperti itu. Bukan soalnya bukan sulit kalau kita tidak tahu, memang sulit kalau kita tidak tahu. Tetapi kalau kita tahu polanya ya,
Itu sekali lihat saja soalnya udah tahu jawabannya apa. Ya. Nah, pertama ini, berlatih soal-soal dengan waktu yang dibatasi untuk membiasakan diri mengerjakan dalam tekanan waktu. Kenapa? Karena ketika nanti saat tes skolastik, teman-teman semua, ya, itu ada batas waktunya, ya, ada batas waktunya. Biasanya kalau tes CPNS itu berapa? 4 jam ya kalau nggak salah ya. Karena soalnya beribu-ribu kalau itu, ya. Saya kalau untuk yang tes sekarang ya, saya kurang update ya berapa soal. Terakhir saya itu 100 soal. Ya, saat itu 100 soal ya. Dan sekarang juga ya eh, itu ada namanya passing grade teman-teman semua. Nah, sehingga teman-teman nanti akan berkompetisi berapa? Kompetisi gitu ya. Mengenai jadi seorang musabiqat gitu ya, dalam bahasa Arab ya, musabiqat gitu ya. Eh, untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Contohnya seperti apa? Gampangnya seperti ini. Misalkan nih di UB misalkan gitu ya di UB ya. Yang dibutuhkan di fakultas ataupun prodi eh, psikologi misalkan gitu ya. Hanya 5 kotanya seperti itu, 5 mahasiswa. Nah ternyata teman-teman misalkan, tapi semoga tidak lah ya. Di bawah 5 seperti itu nilainya. Posisi 6, menempati posisi 6. Sehingga teman-teman ini tidak masuk seperti itu. Kenapa? Ya, karena passing grade ini tadi kurang gitu ya. Karena nilainya tadi ya lebih tinggi, ya lebih tinggi dari teman-teman yang 5 orang tadi. Karena kuotanya sudah sesuai. Kuotanya itu 5. Nah, kemudian mengenai passing grade lagi ya. Kalau dalam CPNS itu ya misalkan ya, karena ini polanya sama saja. Misalkan tes TWK-nya passing grade-nya 50, kemudian apa namanya TU-nya sama 50 semua. Ternyata teman-teman ya mendapatkan tes TWK-nya itu misalkan 100 misalkan ya. Kemudian TU-nya juga 100. Tetapi ya TKP-nya itu 49. Jadi tidak memenuhi passing grade sehingga teman-teman tidak lulus. Nah, ini bahayanya itu seperti itu ya. Ini sangat bagaimana ya walaupun nilainya ketika diakumulasi oh ternyata lebih tinggi kan bayangkan yang 50 kali 3 kan hanya 150 sedangkan nilai teman-teman tadi berapa 249 tetapi karena tidak memenuhi passing grade tidak lulus. Nah ini jangan sampai seperti itu sangat disayangkan sekali ya begitu teman-teman. Nah kemudian bagaimana ya tips untuk mengerjakannya. Nah ini, prioritaskan untuk menjawab ya dengan benar. Kalau tidak bisa, jangan sampai kosong. Itu ya. Ketika nanti teman-teman ya mengerjakan soal-soal tes psikotes ini ya atau skolastik ini, itu kalau seandainya tidak tahu ya jawaban nomor satu, langsung next, next dulu ya. Jangan habiskan waktu ya. Misalkan waktunya menjawab soal ini kan soal TWK-nya misalkan ada 50. Waktunya 55 atau 50 menit. Maka satu soal hanya 1 menit. Jangan sampai teman-teman semua menjawab satu soal ya, nomor satu tadi menghabiskan waktu 2 menit. Sehingga ini waktu berkurang. Ya, kalau seandainya soal tadi tidak bisa dijawab atau masih ragu dan sebagainya, next, lewatkan dulu. Ya, lewatkan dulu. Lanjut dulu soal-soal yang tahu. Nah, ini sama polanya juga seperti tes TOEFL gitu ya, TOEFL, TOEFL. Kita cari dulu yang tahu, kita isi dulu yang tahu. Jangan menghabiskan waktu di satu soal berlama-lama karena kita dikejar waktu, ya. Kita apa namanya ya, dalam tekanan seperti itu. Nah, sehingga kita juga harus bisa mengontrol diri gitu ya. Bagaimana caranya untuk menghadapi tes ini kita bisa pikiran kita bisa jernih, pikiran kita bisa tenang, sehingga soal-soal itu bisa terjawab semua seperti itu. Ya, nah bagaimana itu tadi kembali ya sering-seringlah untuk melakukan ikut-ikut tryout seperti itu ya, ataupun beli buku seperti itu. Tapi teman-teman kasih waktu ya, kasih waktu sendiri untuk menjawab soal itu.
Nah, ini namanya berlatih mandiri gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ya pastinya beli atau cari buku psikotes dan tes skolastik. Kenapa? Karena ya apapun itu ya perjuangan itu pasti kita ada modal seperti itu ya. Ya memang saat itu senior saya mengatakan seperti ini. Ketika beliau mendapatkan beasiswa LPDP BIP ini ya, beliau mengatakan seperti ini. Motivasi sebenarnya. Beliau berkuliah tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Betul memang. Kenapa? Karena dari mulai berangkat sampai pulang lagi teman-teman itu full dibiayai oleh negara. Bayangkan. Ya gimana ini tidak diburu oleh orang-orang se-Indonesia gitu ya. Beasiswa BIP dan LPDP ini bisa dikatakan beasiswa paling besar di Indonesia. Seperti itu. Beasiswa terbesar. Jadi pun peminatnya juga besar. Dan pesaingnya pun tidak kaleng-kaleng. Maka kita harus menyiapkan diri juga semaksimal mungkin. Apabila kita sudah menyiapkan diri semaksimal mungkin, ya hasilnya itu nanti kita akan puas. Baik itu nanti sesuai dengan harapan kita dan ataupun tidak. Tapi kita sudah bekerja keras, kita sudah maksimal mungkin. Tapi kalau kita tidak sering latihan ya sering nggak sering latihan soal-soal kemudian tidak manajemen waktu dengan baik dan sebagainya maka ini menjadi apa namanya penyesalan di akhir seperti itu teman-teman semua ya. Nah ini mengenai tes praktik contoh seperti ini. Nah ini saya ada satu soal mengenai TWK ya. Mungkin teman-teman bisa jawab ya ini ya. Saya mau tes seperti itu. Saya bacakan ya. Ini mengenai tentang anti radikalisme. Soalnya adalah ya, di lingkungan kerja Anda menemukan rekan yang sering menyebarkan konten yang sedang konten yang mengandung unsur kebencian terhadap kelompok tertentu di media sosial. Sikap Anda adalah kira-kira teman-teman. Silahkan yang bisa menjawab mungkin langsung on mic, langsung saja nggak apa-apa atau bisa raise hand. Ya, dibantu Kak Muda. Oke, silakan teman-teman yang ingin menjawab soal dari Kak Syahri ya. Silakan bisa raise hand. Ini pertanyaannya. Silakan. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, itu silakan Kak Fatia Andika Mutmainnah. Silakan. Ya, Jawabannya D. D. Jawabannya adalah D. D. Ya, D apa B? D. D. D ya, dodol ya. Oke, type. Jawabannya ya benar, tepat sekali ya. Jawabannya adalah D. Nah, di tes TWK ini teman-teman ya, ini sudah terlihat sekali ya. Kira-kira yang benar yang mana? Udah terlihat pasti menegur secara baik-baik dan mengingatkan apa namanya dampak negatifnya. Gak mungkin kita mengabaikan, gak mungkin kita ikut menyebarkan, gak mungkin kita menegur dengan kasar atau melaporkan tanpa bicara terlebih dahulu. Itu kan hal-hal yang istilahnya bukan apa namanya ya tes kepribadian kita gitu loh, menunjukkan kepribadian kita itu baik seperti itu, ya. Dan pola-pola ini itu semua soal itu seperti itu, ya, seperti itu. Jadi kan ketika melihat sekilas saja ini udah tahu pasti jawaban. Oh D, langsung next seperti itu. Nah ini ya itu mengenai tes soal apa namanya tadi TKP ya TKP ya tes apa tes kepribadian tadi ya. Nah kemudian ada soal lagi. Ah ini mengenai tes VIU teman-teman tentang matematika ya. Disajikan dua pasangan gambar. Carilah dari 5 pilihan jawaban di bawah ini yang merupakan pengganti tanda tanya yang memiliki logika yang sama dengan pasangan gambar yang lengkap. Silahkan yang bisa jawab. Oke, silakan teman-teman yang bisa menjawab. Langsung ya, langsung menggunakan fitur raise hand. Ada yang bisa menjawab? Sangat membingungkan sekali ya. Sangat membingungkan sekali ya Mungkin teman-teman. masih bingung ini Kak Syahri. Ya. Oke, teman-teman silakan ya, ada bisa menjawab, silakan langsung ya, langsung raise hand.
Oke, tak kasih waktu 1 menit ya untuk menjawab. Ya, itu kan ada gambar ya, gambar pertama ya, itu. Kemudian sama dengan ya gambarnya yang kedua itu. Ini ya. Ini kok nggak bisa. Oke. Kelihatan ya soalnya ya. Oke, tadi ada yang menjawab nih Kak Syahri. Ada yang Nah, sudah tunjuk silakan, tangan. silakan. Oke, kembali lagi dengan Fatia Andika Mutamainah. Wah, udah siap banget ini. Wah, luar Oke, biasa. silakan Kak Fatia. Ya, ini gambar Jawabannya pertama E. ya. Ini gambar kedua. Jawabannya apa? Silakan, Kak Fatia. Jawabannya E. Jawabannya ya, benar sekali. Ya, benar sekali. Kita ikutin polanya. Coba lihat ya. Ini yang pertama segitiga ya. Ya, segitiga ya. Kemudian ini segitiganya mengarah seperti ini, balik ya. Dari sini kita udah tahu ya. Kalau gambar yang ini ya, berarti dia juga akan kebalik ya. Maka mengikuti pola ini, maka yang paling ini pasti sama semua ya ini ya. Sama semua, sama semua. Kemudian ini ya, persegi ya. Persegi ya awalnya di sini berubah menjadi persegi panjang ya, tapi ke atas. Dan dia berubah ke sini ya. Dan ini ya apa namanya? Gambar yang di sini berubah di sini. Maka otomatis ya gambar apa ini namanya? Dari kerja apa sih? Layang-layang ya. Layang-layang ini ya mengikuti pola ini pasti persegi ya. Maka dia akan pindah ke mana? Betul, pindah ke sini ya. Kemudian ya tadi yang persegi apa ini? Persegi lima ya. Persegi lima ini yang di sini awalnya di pojok sini berarti ya ini ya. Maka pindah ke atas. Di sini ya, ini apa tadi? Eh mana tadi ini? Iya, belah ketupat sih namanya ya. Apa itu Pak? Belah ketupat ya. Ya. Maka dia akan pindah ke sini. Nah, ini apa ini namanya? Persegi apa ini? Yang ini gambar kemenak, logo kemenak ini. Persegi lima ya. Persegi lima. Persegi lima ya, ya. Saat itu dia di sini ya pindah ke mana? Ya, ke sini. Ya. Maka ini juga sama ke sini. Ya. Memang ini sedikit agak pusing memang ya. Tapi gitulah polanya. Kenapa? Karena kalau kita sudah lihat contohnya ini pasti salah, nggak mungkin. Ya, ya seperti itu. Kemudian ini juga nggak sama, ya itu ya. Nah kalau ini maka yang berkemungkinan itu hanya B dan ini juga nggak mungkin, ini nggak mungkin, nggak mungkin. Maka ini dua ini. Nah seperti itu. Sehingga teman-teman fokus saja ke B dan E. Jangan lagi A, B, C, A, C, D-nya jangan lagi seperti itu. Oke, Bismillah, semoga paham ya. Maka dari itu harus banyak latihan. Kuncinya harus banyak latihan. Ya. Oke, next ya. Next. Oke, sekarang kita masuk pada esai ya, esai. Esai. Oke, esai. Sebenarnya saya bukan jago-jago banget ya tulis esai karena ada senior-senior saya seperti Kak Sophia, Kak Latifah ini senior-senior saya. Nah, saya kan S1, beliau-beliau S2 seperti itu. Jadi otomatis ilmunya beliau lebih lebih daripada saya ya. Tapi saya ingin menguraikan sedikit ya, sedikit teman-teman. Nah, mengenai esai-isai ini ya, itu yang pertama tipsnya adalah ditulis secara runtut. Tadi juga sempat disinggung oleh Kak Sophia ya, mengenai esai ini ya. Kita itu jangan eh, apa ya namanya ya, jangan eh, berpikir kita tuh tidak pernah ada yang dilakukan di dunia ini gitu loh.
Pasti ada seperti itu, ya. Nah, ini ada namanya pembuka, ya. Pastinya memperkenalkan diri, ya. Kalau yang S1 mungkin eh, asal sekolah, ya. Kalau yang S2 ya latar belakang kampusnya seperti itu, ya, prodi dan sebagainya. Pokoknya perkenalan secara ilmiah lah, ya. Perkenalkan secara ilmiah seperti itu. Nah, kemudian juga bisa langsung diselingi dengan memaparkan alasan mengikuti program beasiswa Indonesia Bangkit ini apa, seperti itu. Itu di tahap pembuka. Ya, kita istilahnya memberikan culture shock, ya, ketika menulis esai. Oh, ternyata dia ingin ini. Tapi kita belum tahu bagaimana cara dia melaksanakan itu. Maka ya diisi nanti, ya, diisi, kita jelaskan, ya, bagaimana kita bisa apa namanya eh, bukan menyatakan apa ya, misalkan kita ingin misalkan menciptakan ini, membuat ini. Nah, lalu bagaimana realisasinya gitu ya? Apa namanya? Teknis di lapangan ataupun apa hal-hal yang harus dilakukan seperti itu. Itu bisa disertakan. Nah, kemudian pastinya ya, teman-teman ya, tadi kalau Kemenak itu ya, kalau Kemenak itu memang berbau tentang kayak moderasi dan sebagainya. Itu bagus sekali ya. Sampaikan itu, ya, prestasi dan sebagainya. Tetapi satu catatan teman-teman semua, apa? Jangan hanya sekedar menjelaskan prestasi, memaparkan prestasi, oh saya juara lomba ini dan sebagainya, saya melakukan ini. Tapi kita jelaskan apa dampaknya bagi lingkungan, bagi negara, bagi masyarakat. Itu yang penting. Ya, saya juara misalkan juara 1 lomba pidato di Jepang. Dijelaskan apa kontribusinya nanti ke Indonesia. Jangan hanya saya juara 1 di Jepang, di Australia, di mana misalkan UGM, di UB dan sebagainya, di UIN seperti itu. Tapi tidak kita jelaskan dampak dari kita berlomba itu apa, ya, kita mendapatkan juara itu apa. Tidak memberikan, saya tidak menjelaskan dampaknya bagi khusus secara umum Indonesia seperti itu. Nah, itu harus kita jelaskan. Misalkan apa? Misalkan kayak saya juara 1 misalkan pidato bahasa Arab. Nah, jelaskan sehingga saya nanti bisa berkontribusi gini. Saya bisa membangun ini di bla 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 bla. Saya bisa mengajarkan ilmu saya dan sebagainya. Jadi harus ada dampaknya seperti itu bagi masyarakat seperti itu. Ya, itu yang paling utama. Jangan hanya memaparkan keahlian, kemudian prestasi dan sebagainya, tapi dijelaskan kembali dampaknya apa. Itu untuk esai seperti itu ya. Nah, kemudian penutup ya pastinya memaparkan hal apa yang akan dilakukan bila menjadi penerima program Bisnis Indonesia Bangkit. Misalkan pastinya saya mengabdi dan sebagainya gitu. Saya masih ingat saat itu cita-cita saya ketika di esai itu adalah membangun satu lembaga, ya. Satu lembaga pendidikan ya, baik itu non formal maupun formal, yang memang saya ingin memberikan kebermanfaatan dari ilmu saya, ya. Karena kenapa? Karena negara sudah memberi saya apa namanya? Uang, apa, biaya gitu ya, biaya untuk saya berkuliah. Maka saya harus memberikan ilmu-ilmu ini ya kepada masyarakat lain seperti itu, ya, melalui lembaga. Dan saya ini sebenarnya niatnya membangun kembali negeri saya, membangun kembali kampung saya. Ya, jangan sampai teman-teman menulis saya ingin ke luar negeri, saya ingin mengabdi di luar. Wah, kacau ini teman-teman. Ini fatal sekali ya. Karena slogan kita itu apa adalah aku pasti mengabdi, ya. Harus balik seperti itu. Jangan sampai menjadi award day tapi anu ya nggak balik seperti itu. Tapi kita tahu, kita realitas saja. Memang teman-teman award day itu apa namanya ketika balik tuh terkadang tidak punya wadah ya untuk mereka bisa mengaktualisasi ilmu-ilmu mereka seperti itu. Tetapi kan di sisi lain ya gimana ya negara memang sudah eh, membiayai kamu gitu, membiayai kita, maka kita memang harus mengabdikan diri sebisa apapun gitu. Ada salah satu itu award di LPDP dari Papua kalau nggak salah. Dan dia bukan warni LPDP Indonesia, tapi luar negeri, bayangkan. Tapi apa? Dia menjadi guru honorer entah guru apa gitu, guru biasa di kampung dia sendiri.
Kenapa? Karena dia melihat di desanya sendiri tidak ada pendidikan. Bayangkan, ya adik-adiknya itu tidak mendapatkan pendidikan, maka dia yang mengajarkan itu. Nah, hal-hal seperti ini itu akan dilirik oleh para reviewer, teman-teman, mengenai esai kita. Sehingga nanti ketika tips untuk menjawab wawancara, ya, itu juga berkaitan sepenuhnya, ya, bisa dikatakan 80% mengenai esai yang kita tulis. Jangan sampai apa yang kita jawab ketika diwawancara berlainan di esai. Ini tidak sinkron, ya. Ini tidak sinkron. Maka pahamilah apa yang kalian tulis, ya. Kata Kak Sofia tadi, jangan mencomot apa namanya prestasi orang lain. Sampaikan prestasi-prestasi kita, ya. Pasti ada pengabdian dan sebagainya gitu ya. Apalagi yang pernah mengabdi di ma'had gitu ya, di pondok-pondok. Wah, itu luar biasa itu, insya Allah seperti itu ya. Nah, itu mengenai tips skolastik dan sedikit wawancara dan esai lah seperti itu. Mungkin nanti akan ditambahkan lagi oleh Kak Latifah ya setelah ini gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Syahri atas paparan materi yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih kepada Kak Syahri atas paparan materinya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada sesi ketiga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kak Latifah Nurul Hidayah, SAG. Halo Kak Latifah. Halo Kak Sar. Oke, Kak terima Sar, kasih. Oke, Kak Latifah, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Kami persilakan kepada Kak Latifah untuk menyampaikan materi mengenai how to be an awardee LPDP. Oke, saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Sebentar. Belum. Ya. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang teman-teman. Terima kasih kepada moderator kita Kak Uza yang biasa dikenal dengan Uza Anta ya. Terima kasih juga untuk teman-teman panitia, teman-teman KI yang sudah menyelenggarakan acara ini aware khusus kemajuan pendidikan. Langsung saja, itu sudah banyak orang Kak Sofia dan juga Kak Syahri, mulai dari administrasi, kemudian seleksi kelas. Sebenarnya untuk LPDP ini hampir sama, hampir sama, eh, sama ya. Ada beberapa part yang berbeda proses seleksinya. How to be an LPDP. How to be an LPDP awardee for Master and Doctoral Study Abroad. Jadi bagaimana sih caranya kita menjadi awardee LPDP ini untuk beasiswa S2, magister dan juga jenjang doktor gitu. Slide selanjutnya, Kak Muza. Baik, saya awali dengan bahwa semuanya bagaimana sih tipsnya. Yang pertama adalah start with dreaming. Jadi teman-teman harus memulai semuanya dengan mimpi gitu. Ada satu kalimat kata-kata dari Paulo, author of The Alchemist, buku yang sangat terkenal gitu. Saat kamu menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bersatu membantumu meraihnya. Jadi teman-teman harus dimulai dulu dengan afirmasi positif bahwa ketika teman-teman punya sesuatu hal yang diinginkan, maka teman-teman tuh akan didukung oleh alam semesta dan seisinya. Gitu, termasuk salah satunya bahwa kita ini manusia itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tapi yang bisa mewujudkan adalah yang maha kuasa, seperti itu. Jadi kemudian ada kata-kata juga dari Insinyur Soekarno bahwa bermimpilah setinggi langit, jika engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ini juga yang menjadi moto saya. Ya walaupun sebenarnya jujur saya agak menyesal kenapa mimpi saya hanya serendah itu gitu. Bukan serendah itu, cuman kenapa kok mimpi saya kurang tinggi? Saya kurang percaya diri dulu. Jadi mimpi saya hanya sebatas masih di dalam negeri, tapi kenapa saya nggak explore dulu ke luar negeri, kemudian saya bawa masuk ke dalam negeri. Jadi saya sudah terlalu
pesimis dan aku nggak mungkin bisa. Padahal nggak kayak gitu teman-teman. Tapi keberhasilan itu perlu dipersiapkan. Nah, termasuk salah satunya mendapatkan beasiswa LPDP itu perlu persiapan yang panjang. Ini yang menjadi pelajaran bagi saya pas waktu saya daftar LPDP pertama di batch pertama itu saya gagal karena apa? Kurang persiapan. Saya terlalu meremehkan. Ah, ini bisa nih, saya langsung di bulan Januari itu saya langsung membuat akun LPDP dan saya langsung daftar tanpa saya belajar dulu. Baru ketika saya sudah persiapan, hampir 3 bulan, 6 bulan lamanya di batch kedua, alhamdulillah bisa board kayak gitu. Next. Nah, yang pertama, knowing the battlefield. Jadi kenali medan dulu, kenali medan perang dulu, pelajari kondisi dulu, apa yang ingin Anda menangkan gitu. Kalian tuh mau dipelajari dulu, karena apalagi untuk LPDP yang dari Kementerian Keuangan itu memang banyak sekali jalurnya atau eh, mungkin berbeda dengan BIB yang di situ ada beasiswa degree dan non degree. Nah, kalau di LPDP Kemenkeu ini banyak sekali pembagiannya, ada degree dan non degree. Nah, setelah itu beasiswa yang berjenjang ini, beasiswa yang ada bergelar ini itu ada banyak gitu. Nah, caranya yang pertama adalah buka website LPDP. Saya setuju sekali dengan pendapatnya Kak Sofia tadi bahwa kebanyakan orang itu nggak mau baca dulu, nggak mau cari tahu dulu, tapi langsung gini, Mbak, gimana caranya beasiswa? Gimana caranya dapat beasiswa? Itu adalah hal yang paling kayak, terus saya jawabnya gimana gitu. Kita jawabnya gimana kayak Kak Sofia atau Kak Syari kalau ditanya tuh juga bingung. Gimana caranya dapat beasiswa? Kalau saya ditanya kayak gitu ya daftar gitu. Tapi itu kan pasti kalau kalian teman-teman nanya nih, Kak dapat caranya dapat beasiswa gimana? Ya daftar. Pasti kan kalian juga ilfil dong. Sedangkan caranya dapat beasiswa tuh stepnya banyak sekali. Jadi yang pertama adalah caranya dapat beasiswa tuh bagaimana? Buka website LPDP dulu. Kalau LPDP ya, dibuka dulu, dibaca dulu karena ada banyak. Nggak hanya beasiswa reguler aja. Kalau ke luar negeri itu kadang ada beasiswa apa namanya yang kerjasama kayak gitu juga ada. Kemudian yang kedua datangi pameran pendidikan atau mungkin seperti hal-hal kayak gini. Ini juga menambah knowledge-nya teman-teman, menambah pengetahuannya teman-teman gitu tentang beasiswa. Yang ketiga, serap informasi sebanyak mungkin. Dan yang keempat, petakan poin penting, catat hal-hal yang perlu dipersiapkan. Ini pertama ya, awal-awal. Gimana sih caranya kita dapat beasiswa tuh? Kayak gitu. Kita cari dulu, buka website dulu. Next, Kak Muza. Oke. Nah, kemudian setelah kita tahu sudah mencari tahu di website LPDP, sudah tahu alurnya, sudah membaca semuanya, syaratnya apa, kemudian syarat secara umumnya apa, syarat secara khususnya apa, jalur-jalurnya apa, kita harus self reflection dulu. Kita harus ngaca nih diri kita, analisis dulu dan refleksikan apakah semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang awardee itu telah sudah ada atau belum ada pada diri kita. Kayak gitu. Caranya gimana kita membuat self reflection ini? Kita harus buat analisis SWOT. Mungkin yang anak-anak manajemen itu sangat tahu nih tentang analisis SWOT gitu. Jadi kita harus buat analisis dulu strength, weakness, opportunity, dan juga traits-nya apa. Jadi kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, peluang kita apa, dan bagaimana cara mengatasinya kayak gitu. Solusinya apa. Jadi kita harus menganalisis diri kita dulu. Kita udah memenuhi standar itu belum kayak gitu istilahnya. Kita harus buat analisis SWOT dulu. Strength, weakness, opportunity, dan juga threats-nya. Kemudian yang kedua adalah buat mind map. Kita membuat mind mapping diri kita. Nanti ke depan mau apa. Kayak gitu. Setelah itu kita buat checklist. Apa aja yang belum, apa aja yang sudah, apa saja yang sudah terpenuhi, apa saja yang belum kayak gitu. Lanjut, Kak Muza. Nah, tahap-tahapnya kalau di LPDP Kementerian Keuangan itu sama kayak
BIP sama, cuman mungkin di prosesnya aja yang berbeda mungkin. Nah, di administrative selection, nah tahap pendaftaran awal di mana seseorang calon awardee ini diminta untuk mengisi formulir yang berisi tentang riwayat hidup dan aktivitas yang pernah dilakukan. Nah, pada tahap ini juga diminta kelengkapan administrasi lainnya seperti sertifikat bahasa, surat izin atasan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman untuk administrative selection ini sepertinya ada beberapa perbedaan kayaknya di PBIB, kalau tidak salah loh ya. Kalau di administratif ini, kalau di BIB sepertinya harus melampirkan penelitian dulu kalau nggak salah. Iya, sepertinya S3 begitu. SD. Oh, S3 dulu. Nah, S3 saja. Nah, kalau di LPD. LPDP Kemenkeu itu langsung di esai saja. Jadi kita tidak melampirkan proposal penelitian enggak, tapi esai saja. Cuman di esai itu nanti harus memuat permasalahan apa. Nah, nanti kita akan bahas struktur paling enggak cara membuat esai yang benar untuk LPDP, daftar LPDP itu seperti apa, nanti kita akan bahas di belakang ya. Nah, jadi administrative selection itu harus penting. Nanti di situ ada kelebihanmu apa, kekuranganmu apa, itu di situ udah ada semuanya, kita harus memasukkan. Terus salah satunya yang perlu dipersiapkan banget tuh tes TOEFL. Nah, itu dulu saya salahnya di situ. Saya kurang kurang menelaah, kurang belajar juga tentang TOEFL itu. Jadi terlalu meremehkan. Oh, ternyata tes TOEFL ITB itu tidak semudah tes TOEFL TEP. Jadi teman-teman tes TOEFL itu ada banyak. Memang kalau di LPDP Kemenkeu itu bisanya hanya pakai TOEFL, nggak bisa kalau pakai TOEFL begitu ya. Tapi untuk jalur yang afirmasi yang nanti kita akan pelajari apa itu jalur afirmasi, untuk di jalur afirmasi sendiri itu bisa untuk tidak memakai TOEFL gitu. Jadi di LPDP Kemenkeu ada jalur yang memang tidak apa-apa, tidak masalah kalian tidak pakai TOEFL tuh nggak apa-apa. Nah, karena memang di LPDP Kemenkeu jalurnya lebih banyak, ada reguler, ada afirmasi. Nah, kemudian nanti ada jalur disabilitas, ada jalur PNS, TNI, kayak gitu-gitu, teman-teman. Kemudian ada jalur yang kewirausahaan, kayak gitu juga. Nah, setelah dari administrative selection, teman-teman akan ada yang namanya scholastic test atau LOA finding. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya LOA atau LOA, Letter of Acceptance dari perguruan tingginya, itu teman-teman tidak perlu mengikuti tes skolastik. Tes skolastik yang sudah dibahas sama Kak Syahri tadi ya, yang ada teman-teman yang menjawab tadi, Fatia kalau nggak salah tadi yang menjawab ya. Nah, itu gimana berarti tandanya kalau LOA, kalau kita mau dapat LOA finding atau Letter of Acceptance dari perguruan tinggi, berarti kita daftar perguruan tingginya dulu gitu. Jadi sebelum kita daftar di LPDP, kita harus nyuri start nih. Kita cari, misalnya saya mau daftar di UGM. Misalkan saya mau daftar beasiswa S3 di UGM, saya cari dulu kapan nih pembukaan penerimaan mahasiswa baru S3 di UGM dibuka. Nah, saya daftar dulu. Kalau saya sudah dapat surat diterima di UGM, saya melakukan tunda studi namanya, atau defer study. Kita melakukan penundaan studi karena dengan alasan bahwa kita masih cari beasiswa. Nah, surat keterangan diterima di UGM ini nanti saya gunakan untuk mendaftar di LPDP. Ketika LPDP-nya buka, surat ini saya pakai. Sehingga saya tidak perlu memakai tes skolastik. Jadi keuntungan kalau kita pakai surat tanda diterima kampus atau LOE, itu kita bisa nge-skip yang namanya tes skolastik. Karena banyak banget tes skolastik itu, teman-teman yang gugur di tes skolastik itu banyak banget gitu. Semakin ke sini tes skolastik itu semakin sulit. Ya gitu. Bahkan ada yang bilang katanya lebih sulit dari tes CPNS, katanya begitu. Semakin ke sini gitu. Karena semakin ke sini LPDP semakin banyak peminatnya begitu. Tapi kalau teman-teman mohon maaf ada keterbatasan biaya untuk mendaftar di kampus dulu gitu. Teman-teman bisa ikut tes skolastik tidak apa-apa. Berarti harus belajarnya lebih keras, semangatnya juga harus yang tinggi, harus yang tekun dan disiplin. Kayak gitu. Jadi ada keuntungannya kalau teman-teman eh, tidak punya modal atau takut kehilangan uang gitu. Teman-teman jangan pakai LOE.
Karena takutnya apa? Teman-teman udah pakai LOE, udah mengeluarkan biaya tes di kampus tersebut karena masuk daftar S2 kayak di UB, di UGM itu rata-rata 750. Udah daftar dapat LOE ternyata kita LPDP-nya nggak goal. Kayak gitu. Berarti kan teman-teman harus lanjut studi dengan biaya mandiri kalau gitu. Kalau nggak dilanjutkan, teman-teman udah harus kehilangan uang kayak gitu. Nah, kalau di tes skolastik enaknya apa? Teman-teman nggak perlu bayar pendaftaran beasiswa dulu. Jadi kalau udah pasti keterima di LPDP baru teman-teman daftar di kampus. Tapi skolastiknya lebih sulit, jadi ada plus minusnya, teman-teman. Nah, setelah tes skolastik ini ada yang namanya tes substantif. Nah, tes substantif ini kalau di BIP wawancara kayak gitu. Jadi tes substantif ini wawancara. Nah, tes ini dirancang untuk menguji pemahaman, pengetahuan, dan pemikiran kritis para pelamar terhadap topik-topik terkait dengan bidang studi, keilmuan, serta isu-isu terkini yang relevan dengan pembangunan Indonesia. Nah, dalam tes ini, teman-teman tuh juga akan dilihat komitmennya, pengabdiannya sebagai seorang calon awardee gitu. Nah, kalau di BIP kemarin saya sharing sama Kak Syari, sama Kak Sofia juga bahwa kalau di BIP kalau nggak salah 1 orang ya pengujinya. Nah, tapi dua, 2 orang. Tapi kalau di LPDP ini ada 3 orang pengujinya. Jadi kalau wawancara di BIP ada 2 orang, kalau di LPDP itu ada 3 orang. Ini sih yang perbedaannya yang paling yang eh, kelihatan kalau di wawancara begitu. Nah, nanti di substantif tes ini akan ada apa saja pertanyaannya nanti akan saya bahas di akhir gitu. Next, Kak Muza. Nah, kemudian some challenge for the first stage. Apa sih yang perlu kita persiapkan dulu untuk yang pertama? Yang pertama, sertifikat kemampuan atau kemahiran bahasa Inggris, yaitu TOEFL dulu. Tapi kalau teman-teman sekiranya memenuhi kriteria untuk daftar apa namanya di jalur afirmasi itu tidak apa-apa, tidak punya TOEFL. Dan juga ada kelebihan kekurangan di setiap jalur. Kalau di afirmasi itu ada kelebihannya teman-teman bisa apa namanya bisa ikut pengayaan bahasa atau ikut les bahasa Inggris yang memang dibiayai juga oleh LPDP. Kemudian CV. Nah, CV itu jangan yang membosankan. Mohon maaf, sorry, ada typo di sini. Kemudian buatlah eh, esai, jangan sampai yang perlu dihindari. Esai yang tidak meyakinkan dan tidak linier. Jangan sampai membuat esai itu yang tidak meyakinkan atau tidak linier dengan permasalahan gitu. Kemudian jangan sampai membuat proposal penelitian juga yang sulit dipahami dan tidak dapat dicapai. Yang kelima, pilihan antara mengikuti tes skolastik atau mencari surat kuasa atau LOE. Jadi ini adalah hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan. CV jangan sampai yang membosankan, esai jangan sampai yang tidak meyakinkan dan tidak linier. Kemudian kalau kan di dalam esai itu ada kayak penelitiannya nanti. Jadi kita harus merangkum tuh kalau yang buat S2 ya. Jadi di dalam esai itu harus ada proposal penelitiannya di dalam esai, tapi disinggung saja, nggak secara full proposal, kecuali kalau yang doktor gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga pilihan yang sulit antara mengikuti tes skolastik dulu atau mencari surat kuasa atau letter of acceptance, surat kuasa bahwa kita sudah diterima atau LOE tanda diterima kampus. Ini juga pilihan yang sulit gitu. Mau tes skolastik dulu tapi nggak percaya diri, mau nyari LOE dulu tapi takut kehilangan duit kan gitu. Lanjut, Kak Muza. Oke, selanjutnya adalah tips and trick for the substantive test. Nah, kalau tadi seperti Kak Syari sudah membahas yang mendalam tentang tes skolastik, kemudian Kak Sofia juga membahas yang mendalam tentang administratif tadi ya. Eh, saya coba memenuhi atau melengkapi ke tes substantif atau tes administratif. Nah, yang pertama tes substantif atau tes wawancara gitu. Saya mencoba melengkapi itu. Nah, yang pertama adalah pahami materi yang relevan dengan bidang studi dan isu-isu terkini. Kemudian latih soal-soal tes substansi yang sering ditanyakan karena wawancara ya. Jadi kita harus sering namanya mock up gitu. Mock up atau sering-sering kita wawancara, coba wawancara gitu. Kemudian lakukan diskusi dan belajar secara kolaboratif. Terus dan kembangkan kemampuan berpikir analitis dan kritis, kemudian latih keterampilan komunikasi dan rumuskan ide. Jadi teman-teman, tes substantif
ketika tes substantif atau wawancara ini, apa sih yang ditanyakan? Yang paling teman-teman pertama harus kuasai adalah esai. Jadi di esai, jangan sampai esainya pakai GPT itu. Tolong buatkan saya esai untuk daftar LPDP. Tolong buatkan saya ide untuk daftar BIB misalkan. Tapi ternyata pas waktu wawancara kita ditanya kita nggak paham. Nah itu kesalahan fatal banget. Karena nanti yang dibahas di wawancara itu adalah adalah esai kita. Kalau di LPDP sendiri itu ada tiga penanya. Ada satu orang yang menanya tentang psikologis kita. Kemudian ada satu penanya yang akan bertanya fokus khusus tentang grand life maps kita atau nanti kita di masa depan tuh mau apa, kontribusi kita itu apa. Kemudian ada satu penanya yang fokus untuk bertanya tentang program studi dan kampus tujuan kita apa kita paham gitu. Satu kesalahan yang membuat nilai saya kurang di tes substantif yang walaupun masih lolos. Jadi FYI ya teman-teman, nilai saya tuh nggak sampai 1.000 pas tes wawancara. Kan tetap ada passing grade-nya ya. Nilai saya tuh nggak sampai 1.000. Padahal kalau untuk tes reguler, jalur reguler biasanya itu amannya itu kalau tes wawancaranya di angka 1.000. Tapi kebetulan saya memang nggak daftar di reguler, saya daftarnya di afirmasi. Jadi masih aman pada saat itu. Nilai saya hanya 965 kalau nggak salah di tes substantif. Saya tahu betul kenapa nilai saya kurang adalah saya tidak cari tahu dulu kira-kira mata kuliah apa yang akan saya pelajari di kampus tujuan gitu. Saya ditanya apa sih itu. Terus nanti kalau kamu daftar di UB, kamu kan jurusannya mengambil manajemen. Saya nggak linear. S1 saya tafsir, S2 saya manajemen. Jadi bisa kok walaupun daftar kuliah S2, S1, S2, LPDP dapat beasiswa walaupun nggak linear itu bisa. Bisa, asalkan kita punya alasan dan argumen yang kuat. Makanya saya pas waktu tes substantif itu lebih lama, 1 jam lebih karena memang harus lama gitu meyakinkannya. Beda kalau yang linear mungkin lebih mudah. Nah, di tes substantif ini, teman-teman, di situ saya kecolongan. Jadi saya nggak belajar dulu kira-kira saya ada berapa SKS kalau kuliah di UB itu. Kira-kira saya ada mata kuliahnya apa saja, kira-kira konsentrasi yang akan saya ambil itu apa. Nah, itu teman-teman yang jadi pelajaran banget buat saya nanti ke depannya gitu. Buat kita semua juga lanjut, Mas Muza. Nah, ini juga example question atau beberapa contoh pertanyaan ketika di tes substansi atau tes wawancara. Yang pertama, apa kelebihan dan kekuranganmu? Kayak gitu. Kan sulit ya kita mau menjawab ya kelebihan saya apa ya kayak gitu kan kayak sungkan ya. Nah, di situ kita harus pinter-pinter meramu kalimat kayak gitu. Kemudian mengapa kamu ingin melanjutkan studi? Terus mengapa memilih prodi atau universitas atau di negara tersebut? Kenapa kok kita harus keluar negeri? Kenapa kalau kita harus ngambil di Harvard University misalkan? Atau kenapa kok kita harus ngambil di Nanyang University atau mungkin Oxford University kayak gitu? Atau mungkin di Australia kayak gitu? Kenapa kita harus ngambil prodi itu? Kenapa kok harus di dalam negeri? Kenapa kok kamu pilih di UB? Kenapa kok kamu pilih di UGM? Kenapa kok kamu pilih di UIN? Kayak gitu. Padahal kan kita punya kesempatan di luar negeri. Kadang kayak gituin juga. Karena ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau dari saya, misalkan saya dikasih pertanyaan seperti itu, teman-teman. Kenapa kok kita ngambil universitas saya belajar? Kenapa kok saya harus milih di UB? Kenapa saya nggak nyoba dulu di Singapura misalkan? Kita punya pertanyaan, kita punya jawaban yang lebih kuat misalkan kayak gini. Ketika saya mengambil kuliah di dalam negeri, maka kelebihannya adalah saya bisa lebih cepat mengabdi untuk negeri. Sembari saya kuliah, saya langsung bisa merangkai kontribusi saya terhadap negara. Beda kalau saya di luar negeri, saya harus lulus dulu dan kembali ke Indonesia baru saya mengabdi. Tapi ketika kita kuliah di dalam negeri, kita lebih cepat bisa mengabdi kepada negara. Nah, itu tips jawaban kalau kenapa untuk menguatkan argumen di dalam negeri ya. Nah, kalau kenapa di luar negeri? Kenapa kok milih di luar negeri? Padahal kan di dalam negeri ada kampus-kampus yang bagus. Kalau kamu ngambil di luar negeri, berarti tandanya kamu nggak percaya dong sama pendidikan di dalam negeri. Sering digituin. Bisa ada contoh kayak gini jawabannya, teman-teman. Bapak Ibu, terima kasih atas jawab pertanyaannya. Mohon izin saya untuk menjawab. Kenapa saya memilih kampus di luar negeri?
Dan kenapa tidak di dalam negeri? Bukan karena di dalam negeri kualitasnya buruk, tidak. Tapi kita sebagai seorang pemimpin di masa depan harus mengambil experience dulu di luar negara, luar negara. Gimana saya caranya membawa eh, Indonesia ini menjadi go internasional, atau nanti ketika saya mengelola lembaga ini go internasional kalau saya belum pernah punya pengalaman di internasional. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu, saya rasa saya harus mendapatkan beasiswa dan negara harus membiayai saya. Kayak gitu. Jadi tekankan kenapa kalau Indonesia itu tidak memberimu beasiswa, Indonesia itu akan rugi. Itu kuncinya. Kalau beasiswa, kok LPDP nggak memberikan kamu, LPDP bakal rugi nih. Itu intinya kunci utamanya kalau di wawancara. Kemudian judul tesis dan disertasi atau masalah yang akan diteliti dan apa urgensinya. Nah, ini juga ditanyakan nanti nih di wawancara. Urgensinya untuk membangun negeri ini apa? Kayak gitu. Kemudian bagaimana Anda melihat diri Anda 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi bagaimana nih kita life grand map tadi, di umur sekian sampai sekian kamu mau ngapain, di umur sekian sampai sekian tuh mau ngapain, kayak gitu. Terus ini juga yang dulu ditanyakan. Jika kamu gagal dalam seleksi ini, apa yang akan Anda lakukan? Jika kamu mengalami culture shock, apa yang akan Anda lakukan? Kayak gitu. Terus apakah menjamin juga bahwa rencana kehidupanmu di masa depan itu akan terjadi? Kayak gitu. Misalkan kita menuliskan di esai, saya akan menjadi dosen. Kalau kamu nggak jadi dosen, gimana? Itu ditanyain juga. Kemudian, apakah kamu yakin setelah studi akan kembali Indonesia? Nah, kemarin yang viral itu adalah kasus yang viral itu harus mengembalikan dana pendidikan sebanyak 7 atau 8 miliar ya, karena dia nggak kembali ke Indonesia itu ada. Jadi sangat disorot award di LPDP itu. Gitu. Ini example question. Jadi kalau masalah wawancara ini teman-teman harus rajin-rajin yang namanya mock up. Nah, di mana nih mock up kita bisa mock up teman-teman? Kalau di LPDP Kementerian Keuangan itu ada organisasinya namanya Mata Garuda. Teman-teman coba bisa di-follow itu Mata Garuda. Nah, organisasi Mata Garuda itu apa? Organisasi Mata Garuda itu adalah organisasi alumni dan para penerima LPDP di berbagai daerah. Jadi ada Mata Garuda Jawa Timur, ada Mata Garuda Jawa Tengah. Nah, itu yang biasanya menyediakan mock up gratis. Karena kalau nggak mengikuti kayak di Mata Garuda, biasanya berbayar tuh mock up. Ada kayak bimbingan dapatkan LPDP. Jadi saya kaget, ternyata teman-teman saya itu beberapa kali gagal dan beberapa kali nyoba dan mereka sudah kayak bimbel-bimbel dulu. Jadi kayak saya kayak merasa, wah Dewi Fortuna banget, kayak kalau bahasa Jawanya saya tuh kabejan banget gitu. Jadi yang dapat LPDP rata-rata teman saya tuh 2 kali, 3 kali mencoba, bahkan ada yang 5 kali. Nah, mereka nggak putus asa teman-teman, karena memang sadar betul bahwa keberhasilan itu perlu dipersiapkan. Kalau kita masih gagal berarti ada yang perlu diperbaiki, entah dari kitanya sendiri atau dari strategi kita, kayak gitu. Lanjut, Mas Hamzah. Nah, ini it all starts with an opportunity. Yang pertama adalah marilah kita memulai semuanya dengan peluang. Jadi kita tahu teorinya semua, tapi kalau kita nggak pernah mencoba itu percuma. Kayak gitu teman-teman. Jadi marilah kita mulai semuanya berawal dari peluang. Yang pertama kita lihat dulu nih daftar di website LPDP. Tadi kan step yang pertama sudah saya singgung bahwa yang pertama harus baca di web dulu. Nah, kemudian eh, di webnya LPDP itu kita bisa lihat, kita bikin akunnya dulu nggak apa-apa. Jadi bikin akun LPDP atau mengisi profilnya dulu itu nggak apa-apa. Walaupun LPDP-nya belum dibuka. Nah, ini juga yang berbeda dengan BIB. LPDP itu buka setahun 2 kali, tapi kalau BIB itu setahun sekali. Kalau LPDP Kemenkeu itu bukanya di batch pertama itu di bulan Januari sampai Februari. Batch kedua itu biasanya Juni dan Juli. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin eh, belum beruntung di batch pertama, bisa lagi nyoba di batch kedua dan itu perlu dipersiapkan. Kayak gitu. Ini kita buka portalnya dulu nih, ngisi emailnya dulu, kemudian atau bikin akunnya dulu kayak gitu. Bisa lihat-lihat dulu profilnya yang diisi itu apa aja kayak gitu. Jadi jauh-jauh hari, jangan pas udah mau mepet,
Nanti aku masih lama pembukaan pendaftarannya masih 1 bulan, jangan kayak gitu. Jadi semakin dini teman-teman mempersiapkan, semakin siap juga, semakin prepare juga teman-teman berdaftar beasiswa. Lanjut. Nah, ini kita coba merangkum. Nah, jadi kalau untuk yang terbaru ada yang namanya skema STEM dan share. Apa itu skema STEM dan share, teman-teman? Nah, skema STEM dan share itu adalah kalau STEM itu beasiswanya eh, program untuk bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau industri dan strategis. Nah, itu memang dapat peluang lebih besar sekitaran 70%. Kemudian 10%-nya itu adalah bidang-bidang kayak ilmu manajemen, ekonomi, manajemen itu sekitar 10% itu adalah jalur prodi pendukung STEM kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau lebih lengkapnya taunya itu nanti buka di bukletnya itu ada jurusan-jurusan atau prodi-prodinya itu sudah dibagi jurusan atau prodi yang di STEM itu apa saja. Kemudian ada yang share. Share itu adalah untuk bidang sosial, humaniora, kemudian seni, agama dan ekonomi kayak gitu. Jadi ada STEM kalau di apa namanya di LPDP-nya itu memang di portalnya itu hanya ada STEM dan share kayak gitu. Tapi kalau kita buka prodinya itu ada STEM, ada pendukung STEM, ada share kayak gitu. Tapi selain itu ada banyak teman-teman. Itu tadi yang reguler. Jadi ada jalur STEM, ada share. Nah, di dalam jalur beasiswa STEM dan share itu ada beasiswa reguler, afirmasi, beasiswa umum, afirmasi kayak gitu. Nah, kalau di umum itu teman-teman jalur reguler tuh pasti banyak pendaftarnya. Ada juga yang perguruan tinggi utama di dunia atau PTUD. Ini biasanya kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi utama dunia. Kemudian ada beasiswa yang namanya parsial. Nah, teman-teman, apa sih beasiswa parsial? Parsial itu teman-teman beasiswanya hanya separuh. Teman-teman minta uang sakunya aja, atau dana pendukungnya aja, atau meminta dibiayai pendidikannya. Biasanya parsial itu memang lebih rendah, lebih rendah apa namanya targetnya itu loh. Passing grade-nya lebih rendah kalau parsial. Mungkin kadang hampir separuh dari beasiswa umum ya. Kenapa? Logikanya, kalau kita daftar di beasiswa umum yang reguler ini, teman-teman, semua orang kan pasti maunya dibiayai secara full. Yuk, dapat uang saku, dapat dapat dana pendukung, dapat dana pendidikan. Tapi kalau kita berbicara peluang, kalau kita targetnya pendidikan, targetnya bukan uang, kenapa nggak nyoba parsial? Gitu. Karena gini, dana pendukungnya LPDP atau uang sakunya LPDP, menurut saya, kalaupun nanti toh dipakai untuk bayar kuliah dan juga uang saku itu masih sangat cukup, teman-teman. Kecuali kalau di luar negeri loh ya. Kalau di luar negeri pun juga masih cukup kayaknya. Tapi gitu. Logikanya kayak gitu. Kalau kita memang acuannya eh, pendidikan. Cuman memang kalau kita acuannya yang dapat keuntungan banyak, ya reguler. Makanya reguler tuh lebih sulit. Nah, selanjutnya dari beasiswa umum ini ada yang namanya beasiswa afirmasi. Nah, afirmasi ini boleh teman-teman tidak menyertakan TOEFL di awal. Tapi teman-teman dapat kesempatan untuk mengikuti pengayaan bahasa. Nah, pengayaan bahasa ini diselenggarakan sekitar 6 bulan. Nah, 6 bulan ini teman-teman bakal les bahasa Inggris yang didanai full oleh LPDP dan juga dapat uang saku. Gitu. Beasiswa afirmasi. Ada juga beasiswa target. Jadi kalau saran saya nih, kalau habis S1, kalau mau cerah gitu, apa namanya, masa depannya ya semua cerah masa depannya. Cuma kalau pengen enak, kalau setelah S1, karena gini, kalau setelah S1 langsung S2 kadang, habis S2 kadang kita juga masih nyari-nyari kayak saya nih, habis S2 mau ngapain ya, habis ini ya, kira-kira ya, bingung lagi gitu. Sedangkan beban udah berat, saya udah S2 nih, terlihat nganggur itu semakin berat gak sih? Kayak gitu. Kayak beban mentalnya tuh lebih berat gitu.
Ini kalau kita berbicara secara logis loh ya, maksudnya ya udah logika aja. Teman-teman nggak apa-apa nih ngejar dulu PNS dulu. Aku harus PNS dulu atau punya usaha dulu. Karena di beasiswa LPDP itu juga membiayai teman-teman yang punya usaha. Ada yang namanya jalur kewirausahaan gitu. Teman-teman punya usaha, punya bisnis, terus teman-teman bikin proposal bisnisnya itu dan teman-teman bikin buat daftar beasiswa LPDP, beasiswa target bisa banget. Jadi nggak apa-apa. Kemudian atau teman-teman pendidikan kader ulama ini biasanya yang pendidikan kader ulama ini beasiswanya di PT IKI di Jakarta. Banyak teman-teman saya karena teman-teman IAT itu yang dapat beasiswa di sana. Kemudian ini ada dokter spesialis dan subspesialis fellowship dokter kayak gitu. Kemudian ada beasiswa prioritas. Jadi kalau teman-teman beasiswa prioritas di LPDP Universitas of Dundee, program doktor, NUS ini di apa namanya di Singapura. Kemudian ada di NTU kayak gitu. Kemudian ada juga beasiswa kerjasama. Jadi banyak banget teman-teman nanti bisa langsung cek websitenya LPDP. Nah, ini tahapan pendaftarannya, teman-teman. Ada mulai seleksi administrasi, lanjut ke seleksi bakat skolastik. Kalau teman-teman daftar jalur LOE, berarti nggak usah seleksi bakat skolastik, tapi langsung seleksi substansi, kayak gitu. Nah, setelah itu akan ada PK namanya. Jadi yang terkenal di LPDP Kemenku itu ada yang namanya PK atau persiapan kepada keberangkatan. Nah, PK itu kita dikumpulkan eh, seluruh penerima LPDP itu di jadi ada PK itu ada jalurnya. Kayak saya nih PK 25 PK 254 kayak gitu contohnya atau PK 25 berapa kayak gitu. Kayak kayak angkatannya gitu. Nah, PK itu kayak di ospek gitu. Tapi itu seru teman-teman. Cuman sayangnya kemarin saya PK-nya online. Kalau PK offline itu kita di Jakarta di hotel selama seminggu. Biasanya kayak gitu. Nah, sekarang iya, isunya memang gitu ya. Sekarang ada PK yang mau ospek itu katanya dari TNI. Nggak masuk akal sekarang emang. Astagfirullahaladzim. Isu-isu yang tidak. um, Setelah PK, nah kita dapat SP atau surat tanda pernyataan. Nah, kita diberi kalau di BIB tadi diberi kesempatan untuk 12 bulan kita mendapatkan LOE. Kalau di LD itu kita diberikan kesempatan 18 bulan atau 1 tahun setengah. Kayak gitu karena untuk daftar di kampus-kampus luar negeri itu biasanya lama teman-teman. Tapi tenang kalau 18 bulan itu kok kita masih belum dapat LOE, kita bisa mengajukan bantuan juga ke LPDP bahwa kita masih belum bisa dapat nih kendalanya gini 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 dibantu kayak gitu. Kemudian ada alumni mengabdi dan lain sebagainya. Jadi ada jalur pendaftaran prioritas. Nah, ini komponen-komponen pendanaannya juga bisa dilihat sendiri apa aja dana-dana yang dari LPDP. Nah, kalau masalah dana-dana ini sama dari LPDP Kementerian Keuangan ataupun LPDP BIB itu sama aja. Lanjut, Mas Muza. Oke, next. Nggak bisa. Oke, oke, oke. Nah, yang pertama, yang teman-teman ini perlu banget, ini intinya dari kesempatan siang hari ini adalah teman-teman baca peraturan terbaru. Kayak peraturan terbaru tadi ada kayak stem dan share kayak dipecah. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu langsung afirmasi, umum, atau parsial. Kalau sekarang dipisah jadi dua. Ada yang jurusan stem, share kayak gitu. Ada dua. Teman-teman, kalau saya boleh menyarankan juga nih kalau ada yang teman-teman pengen langsung S3, kalau jurusannya jurusan umum, apalagi saintek, mending ke PMDSU. Ini di luar LPDP ya tapi ya. Ini kalau boleh menyarankan atau kayak sosial juga ada kok. Jadi beasiswa PMDSU ini, mohon maaf saya loncat ke beasiswa lain, tapi saya rasa saya perlu memberikan pandangan ini, kesempatan ini ke teman-teman gitu. Kalau LPDP kan beasiswa S2 aja atau S3 aja. Tapi kalau PMDSU teman-teman langsung dapat beasiswa mulai dari S2 sampai dengan S3. Ya walaupun syaratnya lebih kompleks, harus nyari promotor. Promotor itu adalah profesor yang berani menjamin kita. Itu. PMDSU nanti bisa dilihat di Instagram. Kalau masalah yang dibiayai komponen biayanya apa aja itu besar juga kok. Bahkan dana penelitiannya lebih besar sampai ratusan juta kalau di PMDSU dana penelitiannya. Beda kalau di LPDP itu lebih terbatas memang kalau untuk dana penelitian. Karena kalau PMDSU memang proyeksinya adalah
dokter muda, dokter muda dengan kualitas penelitian yang banyak. Gitu. Tapi kalau teman-teman mau LPDP, disilakan. Ini juga baik banget. Tadi hanya sekedar informasi saja gitu buat pandangan teman-teman. Jadi beasiswa S2 itu ada banyak. Selain LPDP, kalau nggak salah OSC Medcom ID itu juga sudah memberikan beasiswa S2 juga sekarang. Nah, buklet ini ada banyak nih, ada program afirmasi beasiswa daerah, ada afirmasi penyandang disabilitas, ada beasiswa afirmasi prasejahtera, ada afirmasi putra-putri Papua. Nah, afirmasi ini adalah beasiswa-beasiswa yang kayak kalau prasejahtera ini adalah untuk orang-orang yang keluarga dengan yang pernah dapat bantuan gitu, istilahnya skala menengah ke bawah gitu. Kalau teman-teman dirasa termasuk golongan desil atas atau bukan tidak pernah mendapatkan bantuan atau apa, mungkin teman-teman bisa daftar di beasiswa reguler. Lanjut, Mas Muza. Nah, ini menulis esainya tuh gimana? Dalam menulis esai di LPDP, yang pertama adalah teman-teman harus menulis esai kontribusi dulu. Menulis esainya tuh esainya isinya intinya tentang kontribusi kita kepada negara, kepada Indonesia. Yang pertama adalah tujuan dan motivasi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kontribusi. Nah, kontribusi ini teman-teman nggak bisa langsung teman-teman ketika saya di negara saya akan membangun kayak gini gini gini. Enggak. Tapi dalam membuat esai, kalau kita mau membuat kontribusi itu kita harus memaparkan dulu masalahnya. Misalkan kalau di peternakan misalkan ya, peternakan itu contoh kita membuat sebuah studi kasus, membuat kasus dulu, bukan membuat, tapi kita memaparkan kasus dan fenomena dulu. Ketika ada eh, penjualan sapi atau mungkin penjelakan hewan ternak atau mungkin percepatan kekurangan ekspor impor masalah sapi, hewan-hewan kayak gitu, kita paparkan dulu. Ini masalahnya di Indonesia ini, kenapa kok kita banyak impor sapi dari luar negeri? Karena kita sendiri di peternak Indonesia itu masih belum memenuhi kebutuhan daging di Indonesia. Kan kayak gitu itu kan masalah. Itu jadi masalah. Akhirnya kita datang untuk menjadi daftar kuliah di S2 atau S3 dengan bantuan beasiswa ini adalah harapannya kita punya solusi di situ, kita punya problem solving di situ. Nah, rancangan penelitian saya adalah gimana kita mengekstraksi protein atau makanan hewan ternak itu supaya hewan ternak tuh lebih cepat gemuk kayak gitu tuh. Misalkan atau rumput nih harus diapain? Kita mau meneliti rumput ini supaya menjadi bahan pakan yang lebih ada khasiatnya dan mempercepat hewan, mempercepat pertumbuhan hewan kayak gitu. Itu contoh. Jadi kita harus menuliskan permasalahannya dulu, memaparkan permasalahannya dulu, terus kita akan memberikan problem solving itu dengan penelitian kita. Kemudian memberikan juga keunggulan dan pengalamannya apa. Kalau sudah kita memberikan kontribusi itu, kita di mana nih mau menerapkannya? Kita punya angan-angan, punya rencana, punya kontribusi, tapi kita nggak tahu tempatnya. Itu harus ditanya juga. Nanti kamu kemana? Kemarin saya ditanya juga. Saya cerita bahwa memang kenapa saya mengambil manajemen, kenapa kok nggak ngambil tafsir aja di S2? Karena pemikiran saya begini, kiai dan bunyai untuk menjadi para kiai dan bunyai di pondok pesantren itu sepertinya sudah banyak. Kalau saya mau kembali terjun ke dunia pesantren, teman-teman, ngapain kita nyapu di tempat yang sudah bersih? Otomatis kan orang-orang pondok itu sudah ilmunya lebih di atas saya, Bapak Ibu, saya bilang kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau saya mau mengabdi kembali di pondok pesantren saya dahulu, saya harus ngambil sisi yang lain, contoh di sisi manajemennya. Gimana caranya pondok itu mas sudah bisa berdiri secara mandiri, tidak memerlukan lagi bantuan dari negara, kayak gitu. Atau tidak memerlukan lagi subsidi dari uang keuangan negara. Jadi di semua lini kehidupan itu tidak cukup saja hanya udah ada gurunya, tidak cukup saja hanya ada orangnya, saya kayak gitu. Saya bilang kayak gini juga dulu.
bahwa orang yang masuk surga ini cerita aja ya. Saya memaparkan kayak gitu. Ada gurunya, ada muridnya, sama ada yang memberi tempat. Yang masuk surga duluan yang mana Bapak? Saya kayak bilang kayak gitu ke pewawancaranya. Kalau ada gurunya, ada muridnya, tapi nggak ada yang memberi tempat juga nggak akan terjadi itu. Tapi kalau ada yang memberi tempat, pasti orang itu masih mau masuk kayak gitu. Entah itu guru atau muridnya pasti ada terjadi pembelajaran. Tapi kalau nggak ada tempatnya, kayak nggak ada wadahnya juga percuma. Sama kayak pertemuan kita siang hari ini. Ada Kak Sofia, ada Kak Syahri, ada saya. Tapi kalau nggak ada halaqah ilmiah yang memberikan wadah, kita juga nggak akan bisa jadi sharing kayak gitu kan? Itu. Itu kenapa itu salah satu contoh gimana caranya kita nanti kalau menjawab pertanyaan. Lanjut, Mas Muza. Nah, the important point to note yaitu yang poin-poin yang penting untuk di note adalah persyaratan kelayakan. Apakah kita itu udah layak syaratnya? Apakah kita sudah memenuhi syarat? Jadi teman-teman harus baca lagi. Kemudian jadwal pendaftarannya. Teman-teman mau pakai jalur LOE, jalur yang sudah daftar kampus dulu baru daftar beasiswa, atau pakai non LOE. Teman-teman daftar beasiswanya dulu, baru nanti setelah keterima beasiswa LPDP, teman-teman baru daftar kuliah. Kemudian dokumen yang diperlukan, kemudian esai dan proposal penelitian bagi doktor. Jadi kalau S2 nggak perlu proposal, tapi kalau S3 perlu. Kemudian persiapan TBS dan wawancara, persiapan tes bakat skolastik tadi sudah yang dibahas sama Kak Syahri tadi, dan juga wawancara. Ini penegasan ulang saja poin-poin yang penting yang perlu dipersiapkan ketika teman-teman mau daftar LPDP. Nanti yang sudah yang telat daftar di batch pertama, nanti batch kedua ada di Juni Juli, biasanya seperti itu. Lanjut. Sudah, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Latifa atas pemaparan materinya mengenai LPDP. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki agenda acara yang tentunya ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Jadi kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai beasiswa BIB dan LPDP, silahkan langsung bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Kami persilakan teman-teman yang ingin bertanya melalui on mic bisa langsung raise hand terlebih dahulu. Atau mungkin teman-teman yang ingin bertanya melalui kolom komentar, silahkan juga bisa bertanya di kolom komentar. Oke, kepada Kak Mutiara Maulida, kami persilakan untuk bisa memberikan pertanyaannya kepada siapa dan nanti bisa diperkenalkan diri juga ya Kak ya. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya tertuju kepada ketiga pemateri ini. Pertanyaan pertama untuk pemateri pertama, tadi kan kakaknya menjelaskan bahwa eh, harus menentukan perguruan tinggi dengan matang dan pastikan memilih dengan alasan yang akademik. Nah, untuk pemilihan perguruan tinggi ini, apakah tadi kata kakaknya bilang tiga kan dikasih tiga kesempatan untuk memilih? Apakah harus dengan jurusan yang sama atau boleh berbeda atau bagaimana, Kak? Lalu pertanyaan kedua saya untuk pemateri kedua yang tentang beliau menjelaskan tentang soal-soal itu, apakah soalnya ini semua bersifat pilihan ganda atau ada yang uraian atau gimana-gimana seperti itu? Lalu untuk yang terakhir tadi mengenai wawancara, Kak sebenarnya wawancaranya itu online atau offline seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mutiara atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada ketiga narasumber untuk bisa memberikan jawabannya. Mungkin perlu dibaca ulang lagi. Apa cukup pertanyaannya? Langsung saja ya. Oke. Silakan kepada Kak Sofia. Oke, terima kasih Kak Mutiara Maulida atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah, bolehkah kalau tiga pilihan program studi dan kampus itu berbeda-beda, tidak sama, misalnya ya, prodinya di kampus A Bahasa Arab, prodi di kampus B PAI, prodi di kampus C Manajemen? Jawabannya boleh ya. Itu dibebaskan untuk untuk para calon Urdi karena yaitu keputusan
panjenengan-panjenengan semua, tapi jangan lupa untuk menyertakan alasan yang akademik. Kenapa sampean memilih pilihan pertama itu prodi bahasa Arab? Kenapa sampean memilih pilihan kedua itu prodi sastra Arab? Dan seterusnya. Jadi sampean juga harus menyertakan alasan. Selain sampean menentukan prodi-prodi tersebut, sampean juga harus memberikan alasan yang akademik, bukan semata-mata misalnya karena UIN Malang deket sama rumahku, atau kalau misalnya di Jogja karena biar deket, biar bisa jalan-jalan ke Malioboro atau gimana. Enggak, akademik sama sekali itu sangat tidak direkomendasikan. Jadi harus memiliki alasan akademik. Misalnya sampean pilih prodi PBA di UIN Malang misalnya. Sampean harus punya satu dosen yang itu menjadi kayak motivasi sampean untuk ikut untuk ya kuliah di situ. Kenapa begitu? Jadi karena ada guru besar yang ini mumpuni di bidang ini, akhirnya saya ingin diajar sama beliau. Karena sampean harus pokoknya sampean harus tahu. Nanti kalau sampean kuliah di situ kayak tadi dikatakan sama Saudara Latifa ya, harus mempelajari mata kuliah apa saja yang akan saya pelajari ketika kuliah di kampus A gitu. Nanti mata kuliahnya apa dan dosennya siapa itu sampean harus tahu. Bisa itu tanya-tanya ke cutting atau lihat di profil kampus tuh pasti ada namanya mata kuliah berapa SKS dan ditempuhnya di semester berapa itu pasti ada. Jadi jangan lupa sertakan alasan yang akademik tadi. Boleh Kak Mutiara. Terima kasih itu saja dari saya. Oke, dilanjutkan dengan Kak Syahri, atau mungkin ada feedback dari Kak Mutiara. Tidak ada, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut kepada Kak Syahri. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi untuk tes skolastik ini itu multiple choice ya, pilihan ganda ya seperti itu. Jadi tidak ada esai, tidak ada esai. Dan kemudian ini ya, oh ya saya lupa tadi saya ingin mentakkid yang pertanyaan pertama tadi ya. Memang boleh itu ya, memang boleh pilihannya berbeda, tetapi ya ketika teman-teman memilih dengan konsistensi ya, ini pengalaman saya ya, itu akan menjadi salah satu apa ya namanya ya, mungkin ya kepercayaan bagi reviewer. Oh ternyata atau panitia gitu ya. Oh ini konsisten seperti itu. Artinya dia betul-betul sungguh ingin membidangi bidang psikologi seperti itu. Ataupun dia masih tetap eh, ranah pendidikan. Jadi misalkan pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan agama. Jadi dia masih satu keluarga seperti itu. Nah itu akan menjadi satu penilaian eh, tersendiri ya pastinya ya dari para panitia atau reviewer seperti itu. Nah, jadi tadi untuk soal tadi ya, soal tesnya tadi pilihan ganda nggak ada esai, insya Allah aman kok. Ya, nggak tahu ya kalau mungkin sekarang, tapi berdasarkan ya pengalaman kami dan dari tahun ke tahun nggak ada esai seperti itu. Beda kalau kalau di tes-tes ke luar negeri mungkin kayak Timur Tengah gitu ya, itu ada itu ada namanya apa buat esai seperti itu. Tapi insya Allah kalau BIB dan PDP ini apa nggak ada esainya, pilihan ganda saja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Syahri. Selanjutnya kepada Kak Latifah, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Mutiara Maulida tadi. Untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait pilihan perguruan tinggi ya. Jadi kebetulan saya dalam memilih perguruan tinggi itu pilihan pertama dulu manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pilihan kedua itu manajemen Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya dan pilihan ketiga dulu manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dulu. Jadi apakah boleh prodinya berbeda? Boleh, tapi biasanya harus masih serumpun. Jadi harus memang serumpun. Jadi nggak bisa teman-teman kalau misalkan prodi pertama ngambil kimia, pilihan prodi kedua ngambil biologi, nggak bisa. Kecuali kalau pilihan pertama ngambil jurusan kimia murni, pilihan kedua ngambil teknik kimia, itu masih bisa. Jadi kalau di LPDP Kementerian Keuangan itu memang formatnya udah kayak apa namanya otomatis gitu. Saya pernah nyoba dulu mau ngambil misalkan jurusan, jadi harus masih serumpun. Boleh berbeda jurusan, berbeda kampus juga boleh, tapi masih serumpun. Nggak boleh kalau pilihan pertama sastra Indonesia, terus pilihan keduanya pendidikan agama Islam.
Itu udah otomatis nggak ada pilihannya udah nggak muncul. Jadi yang muncul tuh ya yang udah serumpun aja gitu. Saya dulu pernah mau nyoba pilihan pertama itu UGM jurusan perbandingan agama, perbandingan agama dan mazhab kalau nggak salah itu. Eh, iya apa enggak ya dulu? Itu pokoknya terus yang pilihan kedua tuh mau manajemen UIN. Ternyata nggak bisa, nggak muncul pilihannya. Jadi yang muncul pilihannya tuh memang prodi-prodi yang serumpun aja. Serumpun dalam artian masih sefakultas, masih ada kaitannya. Kimia, teknik kimia, kayak gitu. Nggak tahu ya kalau teknik gimana ya, kayak gitu. Biologi atau biologi apa, itu biasanya kan ada kan ya. Itu. Terus kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait, apa tadi? Tentang, oh skolastik. Oh kalau soal Offline. oh, wawancaranya online, tenang. Kak Mutiara, wawancara tuh online gitu. Jadi kalau wawancaranya online lewat Zoom kayak gini, jadi teman-teman kalau mau pelatihan wawancara yang Zoom kayak gini nggak apa-apa, mock up gitu. Kalau di LPDP Kementerian Keuangan 3 orang yang wawancara, kalau di LPDP BIB itu ada 2 orang, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Latifa, Kak Sofia, dan Kak Syahri. Dari Kak Mutiara ada feedback atau cukup? Cukup, Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Mutiara. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ahmad Ansori. Izin bertanya terkait dengan pembuatan esai yang autentik. Ini sebaiknya menggunakan penyampaian atau bahasa yang seperti apa atau bahasa yang bagaimana? Ini kepada ketiga materi mungkin bisa membantu menjawab. Silakan. Kepada Kak Syahri dulu deh. Kak Syahri dulu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya tentunya ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya pastinya itu ya. Dan apa namanya ya sedikit ilmiah lah seperti itu. Jangan jangan istilahnya jangan seperti bahasa sehari-hari ya pastinya gitu ya. Gue rencananya mau studi nih. Nah, jangan seperti itu. Jangan gitu ya. Jadi kita gunakan bahasa Indonesia yang benar dan pastinya ilmiah lah gitu kan karena kita akademisi lah gitu kan. Jadi ya gampangannya bahasa-bahasa eh, seperti di artikel dan sebagainya. Pokoknya jangan sampai menggunakan bahasa daerah dan menggunakan bahasa gaul ya ataupun tapi kalau istilahnya memang istilahnya seperti itu ya baik itu ilmiah ataupun bahasanya sama ya nggak apa-apa gunakan saja seperti itu. Oke, itu Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Sofia mungkin. Ya, menambahkan sedikit mungkin ya seperti itu ya, penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tapi saya itu juga harus mudah dipahami oleh pembaca. Jadi sampean jangan terlalu rumit ketika menuliskan, menuangkan bahasa di esai sampean. Harus ya yang bisa dipahami oleh reviewer. Tuh, insya Allah cukup. Itu sudah sangat cukup. Oke, terima kasih Kak Sofia. Untuk Kak Latifah. Baik, terima kasih waktunya moderator. Terima kasih juga pertanyaan dari Mas Ahmad Ansori. Pertanyaan yang cukup menarik. Jadi bagaimana cara membuat esai itu yang otentik gitu? Kalau dari saya pribadi, gimana cara membuat esai yang otentik, bahasa apa yang digunakan, yaitu esai yang menarik. Kita kalau baca buku tuh teman-teman, kita kira-kira mau baca buku yang sudah biasa dibaca atau buku yang judulnya menarik. Pastikan jawabannya adalah kita akan tertarik dengan buku yang judulnya itu menarik. Nah, gimana sih caranya membuat yang menarik? Nah, itu yang tahu kita sendiri, kita yang tahu ciri khas bahasa kita sendiri gitu. Eh, ada beberapa judul yang mungkin memang judul sayanya tuh cenderung ke motivasi misalkan kayak gini, membangun eh, Indonesia berkelanjutan atau bagaimana ya, atau mungkin mimpi anak negeri dari pelosok untuk membangun negeri berkelanjutan dan emas, generasi emas. Ada yang cenderung kayak gitu judulnya. Ada juga yang judulnya memang langsung ke dampak dan impact, impact ataupun juga kontribusinya, misalkan kayak gini, mengatasi permasalahan kayak integral gini, mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia dengan rumus matematika kayak gitu juga ada teman-teman. Jadi semenariknya teman-teman, ide itu harus dimunculkan. Orang itu akan tertarik dengan sesuatu yang menarik, tapi yang penting bahasanya masih sopan.
bener yang dikatakan Kak Syari ataupun Kak Sofia tadi, kalau bahasanya selengean, bahasa slang namanya, kalau gue lo, kira-kira kita kalau baca baca karya yang kayak gitu, kita udah merasa kayak disepelekan atau tertarik. Kecuali kalau teman-teman sudah bisa merangkumnya ya, meramunya ya. Nggak apa-apa gue lo, tapi itu di model dengan cerita. Seolah-olah di model dengan cerita bahwa kualitas bahasa anak-anak zaman sekarang itu seperti ini loh dalam berbahasa. Jadi kata-kata itu dimasukkan ke dalam esai. Seperti fenomena yang telah terjadi di banyak halayak umum bahwa eh, akhlak, mungkin ya kalau teman-teman masuknya di akidah akhlak, mungkin kan jurusnya ya. Kesopanan dan kesantunan itu sudah mulai menurun, dibuktikan dengan bahasa-bahasa seperti ini. Gue mau ke sini, nah itu sama orang tua seperti itu, nah itu bisa diramu kayak gitu, gak apa-apa. Yang penting menarik dan itu relevan dengan jurusan yang teman-teman ambil. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Latifah. Selanjutnya mungkin dari Kak Ahmad Ansori ada feedback. Cukup ya. Oke. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan webinar kali ini. Intinya teman-teman silahkan nanti setelah ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya, bisa dimanfaatkan dengan baik grup diskusi kita. Jadi grup itu bisa teman-teman nih buat tanya-tanya karena narasumber kita juga welcome dan sudah ada di dalam grup tersebut. Oke, teman-teman semua memasuki agenda berikutnya adalah sesi dokumentasi. Kami minta kepada teman-teman semua untuk bisa on cam terlebih dahulu. Silakan teman-teman on cam. Oke, silakan teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. 9 orang. Oke, karena semuanya di sini sudah sebagian on cam, selanjutnya kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Untuk sesi pertama adalah sesi formal terlebih dahulu dengan gaya formal. Hadap kamera teman-teman semua, 3, 2, 1. Selanjutnya, gaya Mahaduna. Mahaduna, 3, 2, 1. Oke, dan terakhir gaya Halako ilmiah. Halako ilmiah semuanya, 3, 2, 1. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ketiga narasumber kita yang luar biasa. Dan teman-teman semua, nanti kita akan mengirimkan sertifikat dan juga rekaman ya, rekaman sekaligus materi dari webinar hari ini. Dan saya selaku moderator, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita fikwan aja, lulus semua, makbul. I could go and read your I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside.